Shalom Bapak Ibu, silahkan duduk. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, puji Tuhan. Senada ya, pagi-pagi ditanya apa kabar? Diam semuanya, luar biasa. Kabarnya disembunyikan kayaknya. Baik Bapak Ibu semua, hari ini saya mau cerita tentang mengampuni diri sendiri dari Lukas 15. Ada hal yang menarik yang saya renungkan dari bagian perikop kebenaran firman Tuhan hari ini. Kenapa? Karena setiap kita itu ada hari ini, itu adalah hasil dari keputusan yang kita buat di hari kemarin, di minggu kemarin, di bulan kemarin, dan di tahun kemarin, atau mungkin bertahun-tahun yang lalu. Kita membuat keputusan-keputusan dalam kehidupan kita. Ada keputusan yang kita pikir kecil, ada yang keputusan yang kita pikir besar, ada yang kita pikir keputusan ini penting sekali buat kita renungkan. Tapi saya mau bilang, setiap keputusan yang kita buat dalam hidup kita adalah penting. Karena kadang-kadang keputusan-keputusan kecil yang kita buat itu bisa membawa kita pada kesalahan kecil yang berujung pada catastrophic failure atau kesalahan-kesalahan yang besar dan fatal. Pengkhotbah 10 ayat 1, sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Dan sedikit kesalahan itu lebih gampang diingat daripada semua jasa dan kebaikan. Orang itu cenderung untuk gampang melihat yang buruk daripada yang baik. Lebih gampang untuk melihat keburukan orang di sekeliling kita, begitu disebut. Coba sebutkan 10 kebaikan teman kamu. Wih, susah betul tuh. Coba sebutkan 10 keburukan teman kamu. Wih, itu langsung bisa diceklis satu-satu tuh. Terlambat lah, cerewet lah, gak pernah bayar utang. Oh, semua ditulis tuh, bisa cepat sekali. Tapi begitu, coba sebutin yang baik. Kadang-kadang nyebutin yang baik itu ada remnya di mulut kita. Kita gak bisa mendefinisikan kebaikan-kebaikan apa yang kita temukan dari kehidupan kita, di mana kita berada. Sehingga kalau kita gak bisa ngelihat yang baik, cenderung lihat yang buruk, semuanya kelihatannya jadi buruk. Padahal kalau kita bisa menghargai setiap kebaikan yang ada, semuanya akan menjadi indah. Dimanapun kita ada, di pelayanan, di keluarga kita, di kampus kita, di sekolah kita, di pekerjaan kita. Kita diminta Tuhan untuk belajar mulai dari yang kecil, gak yang gede-gede. Tapi kadang-kadang yang kecil aja kita gak mau belajar. Kadang-kadang yang kecil aja kita gak mau dengerin Tuhan begitu. Sehingga untuk hal-hal kecil kita ngerasa kita mampu untuk putusin dan kita merasa confidence dengan diri kita. Kenapa? Karena pengalaman, karena ngerasa kita mampu. Sehingga pada akhirnya kita terjebak pada keputusan-keputusan bodoh dan salah gitu ya. Salah satu contoh nih saya mau sharing ya. Hari Jumat kemarin malam kita tuh selalu ada doa Jumat malam. Kita semua diperhadapkan kan hari ini ya dengan demo gede-gedean di mana-mana. Semua orang khawatir dengan demo. Mungkin kemarin malam ada yang khawatir keluar. Tapi saya mau bicara begitu. Kadang-kadang kita khawatir untuk sesuatu yang kita gak perlu khawatirkan. Kenapa saya bilang begitu? Karena waktu siang hari Jumat itu kita punya grup pembina Bapak Ibu, teman-teman semua. Di situ mereka bilang sama saya, Dokter Roni katanya, kita doa gak hari ini? Apa kita ganti Zoom aja katanya? Karena ini ada demo dan lain sebagainya. Masa bergerak kiri kanan dan sebagainya. Saya bilang, kita berdoa ya, kita lihat nanti perkembangannya. Saya bilang itu, tapi saya tetap berdoa. Jam 2 mulai dia kirim tuh video. Jam 3 dia kirim lagi video, masa mulai bergerak. Jam 4 mulai ada bakar-bakar dan sebagainya. Terus saya tanya, Dokter Roni doa gak? Terus saya berdoa, Tuhan doa gak ya? Saya bilang, Tuhan pengennya kita doa gak? Saya bilang. Doa katanya. Doa saya bilang gitu. Nanti gimana anak-anak? Doa saya bilang. Coba ya saya bilang. Saya bilang Tuhan gimana harus jelasin. Terus tiba-tiba saya ingat demo itu kan di tengah kota ya. Mereka nyasar tuh DPRD dan gedung-gedung kantor polisi dan yang lain karena ada kejadian ojol. Ngumpulnya di tengah kota, lawang gereja kita ada di selatan. Sejauh timur dari barat gitu agak jauh. Kenapa saya harus pusing untuk apa yang terjadi di barat sementara kita mau berdoa di timur. Sehingga saya bilang berdoa dan ternyata yang doa boleh fotonya itu tetap banyak. Kalau kita lihat di sini ini ada jamnya tuh 18.20 dan tetap yang berdoa datang banyak. Saya ngerasa dalam pelayanan dan dalam apapun di kehidupan kita, keputusan yang kita ambil itu bukan cuma mengenai kita, tapi mengenai apa yang Tuhan mau bukan apa yang saya mau. Saya melayani itu bukan apa yang saya mau. Saya berdiri di sini, ini bukan karena saya mau. Tapi Tuhan taruh pilihan-pilihan sulit dalam hidup saya. Menurut saya sulit, yang saya harus ambil dan pilih. Yang menentukan saya hari ini ada di mana Bapak Ibu. Saya pernah dulu sharing, saya dari Singapura mau pulang. Apa gak sulit? Sulit Bapak Ibu. Pada saat saya mau putusin untuk kembali, keputusan itu saya pikirkan keputusan pintar atau bodoh. Mungkin 95% orang bilang itu keputusan bodoh. Tapi hari ini, 15 tahun berlalu mungkin orang akan bilang itu mungkin keputusannya benar.
Tapi saya nggak tahu. Tapi yang tahu benar atau salah, yang mengerti saya harus ada di mana hari ini, tuh Tuhan. Cuma Tuhan yang tahu. Yeremia 29:11 bilang bahwa kita diberikan masa depan yang indah dan penuh harapan. Yang baik dari Tuhan. Tapi kadang-kadang kita ngerasa bahwa kita sanggup menentukan segala sesuatu tanpa perlu attach sama Tuhan. Ini problemnya nih. Padahal dari awal manusia itu perlu Tuhan. Ibaratnya ranting gak nempel dengan pokok, gak bisa hidup dan berbuah. Dan ranting ini ngerasa saya bisa hidup, begitu, bisa putuskan semua sendiri. Dan saya mau ulang sekali lagi, kita ada hari ini itu semua karena keputusan yang kita buat kemarin. Kita datang pagi ini karena tadi pagi kita putusin kita mau datang. Kita masuk pekerjaan yang kita jalani hari ini karena kita putuskan kemarin. Pertanyaannya, saat kita putuskan, adakah Tuhan dilibatkan di dalam keputusan yang kita buat? Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Challenge yang sesungguhnya saat kita membuat keputusan-keputusan penting adalah pada saat kita diperhadapkan pada situasi yang rumit dan sulit kayak kemarin. Adakah kita akan pergi pelayanan meskipun keadaannya tidak menjanjikan dan tidak menenangkan hati kita? Adakah kita masih mau melayani kalau teman-temannya mungkin seakan-akan tidak mendukung dan tidak sejalan sama kita? Masihkah kita mau stay di tempat? Akankah kita masih mau mengambil keputusan-keputusan yang penting bersama dengan Tuhan? Stay di sana. Karena keputusan kita hari ini ditentukan dari kemarin. Nggak asal jadi. Supaya bisa memutuskan dengan baik, hikmat itu datang dari takut akan Allah. Dan itu membuat kita mengerti, kita punya pengetahuan. Dan sering orang tidak melibatkan Tuhan sehingga dia membuat keputusan-keputusan buruk dalam hidupnya. Kalau saya mau bikin list gitu, kenapa ya orang bisa bikin keputusan buruk? Mungkin karena dia under pressure, stres, harus selesaiin semuanya dalam waktu singkat. Keluar tuh ilmu K. Tahu ilmu K Bapak Ibu? Kepepet, itu bahasa Jerman. Kepepet, ilmu kepepet jadi karena stres, karena under pressure, dia putusin dengan cara pikir, didorong dengan cepat, gimana caranya diselesain. Mirip kayak Musa marah, disuruh bilang diketok batunya. Keputusannya bukan keputusan yang tepat sesuai perintah Allah, tetapi sesuai dengan emosionalnya kita. Yang kedua, mungkin karena bias, karena kita ngelihat begitu banyak di depan kita, ada pilihan-pilihan yang muncul sehingga kita nggak bisa lihat lagi nih mana yang betul, mana yang baik, mana yang oke, mana yang enggak. Semua kelihatannya oke, nggak pakai doa lagi nih kayaknya semua juga oke lah, salah satu aja diambil. Padahal selalu ada yang terbaik, bukan cuma baik. Anak-anak Tuhan, Tuhan kasih yang terbaik bukan cuma baik. Yang terbaik pasti akan datang, masa depan ku penuh harapan. Tangan Tuhan selalu menolong tiap langkahku. Yesus kau mengasihiku. Kalau kita yakin itu, kita akan attach sama Tuhan. Sehingga kita gak cuma dapat yang baik karena Tuhan rancangkan yang terbaik. Tapi kadang-kadang kita puas dengan pemikiran kita dan kita pikir itu baik. Kita gak sadar distraksi itu terjadi dalam pilihan kehidupan kita. Kemarin saya ngobrol sama beberapa teman sore-sore di Starbucks. Distraksi itu kalau 2 derajat, kalau digambar di garis itu kayak nempel. Ketahuannya kapan? Ketahuannya 20 tahun kemudian distraksi itu dia akan nyabang begitu. Sudutnya akan semakin besar, bedanya akan signifikan. Apakah kejadiannya setelah 20 tahun? No, kejadiannya 20 tahun yang lalu karena kita putuskan demikian. Pelayanan itu gak ujuk-ujuk jadi ribut. Tapi ada seeding yang kita taruh di sana sehingga ujungnya kita mulai ribut. Hidup kita gak akan jadi gak benar tiba-tiba. Tapi karena hal-hal kecil yang kita gak mau akui, gak mau kita sadari, kita biarin. Sehingga pelan-pelan itu ngegrogotin. Infeksi itu gak mulai dari tempat besar. Infeksi itu mulai dari tempat kecil Bapak Ibu. Pernah bisul? Kok melotot? Bisul Bapak Ibu. Tahu bisul ya? Nah, pernah ya? Kan kecil ya. Itu kalau infeksi nyebarnya kemana-mana. Tapi port the entry-nya kecil. Kadang kita pikir, it's a small thing. Kita gak mau aware sama firman Tuhan yang ngingetin kita. Saya tulis ini, ignore the warning sign, kita gak mau. Kita fokus untuk selesaiin masalah dengan cara kita bukan melibatkan Tuhan di dalam segala segi kehidupan kita. Sebagai anak-anak Allah, kita attach sama Tuhan, harusnya kita tanya sama Tuhan, Tuhan maunya apa? Kita terus hidup di dalam kesalahan yang kita buat di masa lalu dan mungkin kita menyesalinya sampai hari ini dan kita bilang kalau dulu ya. Pertanyaan ya kalau dulu kenapa gak nanya sama Tuhan?
Kalau tahu dulu nggak nanya sama Tuhan, keputusan hari ini sulit, mulailah hari ini bertanya. Bahkan yang dulu yang sulit Tuhan bisa rubah jadi baik. Bersandar dan kembali sama Tuhan. Anak yang hilang, kisah anak yang hilang memperlihatkan bagaimana seorang itu bisa bangkit dari kejatuhan dan menerima kembali pengampunan serta pemulihan dari Allah. Dia bisa bergumul dengan keadaannya, terutama dengan dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa menerima diri dan menerima pengampunan dari Allah, mengalami pengampunan dari Allah. Kita baca firman-Nya. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Kurang ajar, bapaknya masih ada soalnya Bapak Ibu. Ini satu sikapnya udah gak betul. Kemudian dia meminta bapaknya sabar, luar biasa. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Keputusan. Gak langsung hancur hidupnya. Keputusan. Yang pilih, dia yang pilih. Tanya gak dia sama bapaknya? Even kalau baca ayat di depannya, dia gak tanya even single word. Dia datang, dia minta, bapaknya sayang sama dia, dia kasih. Bapaknya sayang dan menghargai keputusan kita. Dia gak nanya sama bapaknya, dia putusin. Keputusan yang dia ambil, kemudian dia putuskan untuk memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, lalu katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Keputusan yang buruk yang diambil menimbulkan konsekuensi buruk. Dan ini menyebabkan emosi serta kemarahan. Biasanya orang kalau dapat hasil buruk marah, tapi dia nggak sadar dari mana hasil buruk itu datang. Hasil buruk itu muncul dari konsekuensi atas keputusan buruk yang dia buat. Gimana supaya nggak dapat konsekuensi buruk? Ya tanya sama Tuhan sebelum bikin keputusan. Sehingga kita tidak masuk ke dalam keputusan yang buruk dan menyebabkan konsekuensi buruk itu muncul. Jadi kita nggak marah. Pertanyaannya kenapa ya kalau sampai hasilnya itu buruk, konsekuensi buruk kita jadi marah. Saya ngerenung ya. Kemungkinan besar karena masalah egonya, masalah harga dirinya menjadi ternoda. Karena ngerasa, oh berarti kamu gak benar, berarti kamu salah gitu. Salah tuh kayaknya hina sekali begitu. Salah tuh kayaknya hina sekali. Saya bilang orang itu salah itu wajar. Tapi hidup dalam kesalahan itu yang kurang ajar. Salah itu wajar, mengulang-ulang kesalahan itu kurang ajar. Kalau orang udah lagi salah dapat konsekuensi buruk, egonya kena, apa yang terjadi? 1, dia salahin orang lain. 2, dia salahin keadaan. 3, dia mulai internalisasi salahin diri sendiri. Ah memang saya yang begini. Terakhir dia bilang, Tuhan gak adil buat saya. Tuhan gak sayang sama saya. Lah kamu kemana waktu kamu bikin keputusan? Tapi berita baiknya adalah Tuhan gak pernah tinggalin kita. Seberapa salah keputusan yang kita buat, kalau kita sungguh sadar dan bertobat, Tuhan terima kita apa adanya. Amin. Saya mau bilang gini, kesalahan yang diulang lebih dari sekali adalah keputusan. Keputusan dong. Udah dia terlambat dikasih tahu kamu jangan terlambat ya. Besoknya datang lagi terlambat, ya dia mutusin kan buat telat. Kalau dia putuskan dari awal untuk pasang waker 8, mungkin dia bangun dan dia gak akan terlambat. Tapi dia memutuskan untuk men-challenge diri untuk jatuh lagi dalam keterlambatan. Sehingga kalau itu diulang itu adalah keputusan. Kesalahan yang diulang lebih dari 2 kali itu jadi kebiasaan. Nah yang jadi gawat kalau diulang lebih dari 3 kali itu karakter. Jadi karakter kan gak ujuk-ujuk muncul. Tapi itu ditanam. Apa yang kita seeding di hati kita.
Apakah kita sekarang nih sedang menjalani kehidupan yang sungguh merupakan keputusan dan pilihan yang tepat? Apakah kita akan mengambil keputusan-keputusan ke depan yang harus kita putuskan hari ini sehingga itu tepat di hadapan Tuhan? Karena kalau tepat di hadapan Tuhan pasti beres semuanya. Tapi kalau beres menurut pandangan kita suka ada embel-embel masalah di belakangnya. Karena Tuhan kalau nyelesain masalah gak pakai masalah. Tuhan kalau selesaiin masalah end di situ titik. Gak pernah dengan masalah lagi. Meskipun cara jawabnya kadang-kadang tidak make sense. Seringkali cara jawaban Tuhan tidak sesuai dengan pola pikir kita. Tapi kembali nih Bapak Ibu. Apakah kita hari ini seperti belajar dari anak yang hilang sudah mengambil keputusan yang tepat atau belum? Kita sudah belum menyadari sesungguh-sungguhnya adakah di dalam hidup kita nih kesalahan-kesalahan yang mungkin kita pertahankan, mungkin kita simpan. Bisa jadi itu berupa kemarahan sama seseorang. Memutuskan untuk marah sama seseorang sampai hari ini itu keputusan loh. Saya ulang, memutuskan untuk marah sama seseorang sampai detik ini itu keputusan kita. Mengampuni itu keputusan kita. Mau diampuni enggak? Hari ini saya mau bilang, kalau kita masih menyimpan hal-hal yang gak lurus di hadapan Tuhan, boyao, diluruskan, revert balik. Sadari dulu, karena orang yang bisa disembuhkan adalah orang yang sadar. Tadi pagi saya bilang, orang gila kenapa susah disembuhin? Karena dia gak sadar kalau dia gila. Selalu kalau dibawa ke rumah sakit dan periksa yang ditunjuk, orang yang bawanya yang gila. Saya emang gak gila, mereka aja nih gila bilang saya gila nih katanya. Mereka gak sadar. Dan dia gak sadar kalau dia butuh treatment dan pengobatan. Kenapa gak kita coba ngelihat dulu dari diri kita. Menelisik, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Gak bisa kita tutupin di hadapan Tuhan. Buat apa kita taruh lebih panjang lagi kalau memang kita punya sesuatu yang harus kita bereskan. Kita perlu bersikap seperti anak yang hilang. Lihat telisik hidup kita. Yang harus dibenahi, dibenahi. Yang harus dibereskan, dibereskan. Mohon ampun dan mengerti bahwa kita adalah manusia yang gak sempurna. Yang sangat mungkin bikin salah. Anak bungsu sadar betul bahwa dia telah salah jalan dan hidupnya hancur. Kesadaran ini merupakan langkah awal supaya kita bisa bertobat dan diubahkan. Kalau kita nggak sadar, nggak bisa. Kita akan terus nunjukin orang lain. Kita akan nunjukin keadaan. Kita akan terus nunjuk diri sendiri, nyala-nyalain kita. Terakhir nyala-nyalain Tuhan. Kita nggak akan pernah benar-benar bisa legowo untuk diubahkan oleh Tuhan. Karena kita selalu bilang masalahnya bukan di saya, kurang lebih gitu. Masalahnya di orang lain. Padahal kalau kita nunjuk selalu tangan satu ke depan, ini tiga ke belakang. Ke kita nih selalu nih. Sebelum kita ngomong tentang orang, coba telisik hati kita. Sungguh gak kita tulus di hadapan Tuhan? Sungguh kita betul-betul dengerin suara Tuhan. Sehingga setiap keputusan yang kita ambil di dalam Tuhan adalah keputusan yang benar, yang baik, sesuai dengan kehendak dan keinginan Tuhan. Lukas 15 di ayat berikutnya, lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ia menyadari keadaannya. Kadang-kadang kita udah bikin salah, kita tahu, kita udah sadar nih kita yang salah, tapi kita nggak mau tuh untuk ngaku, nggak mau. Gengsi saya terlalu tinggi untuk saya ngaku apa yang saya udah kerjain. Terlalu jauh kayaknya saya untuk balik lagi ke belakang. Tapi saya mau bilang, belajar dari perikop ini, kesadaran yang disertai dengan tindakan dan keputusan. Anak ini ia sadar bahwa dengan keputusan sendiri ia hidup di luar kehendak Bapa. Sehingga hasilnya tidak membawa kebahagiaan. Kalau kita mengambil keputusan-keputusan di luar dari apa yang Tuhan berkenan di dalamnya. Kita apalagi gak nanya Tuhan Bapak Ibu. Terus kita mendapatkan konsekuensi buruk, yang salah siapa? Karena kita sangat bisa kita ninggalin Tuhan. Tapi Tuhan mah gak pernah ninggalin kita. Saat manusia bikin dosa, yang sembunyi dari Tuhan manusia, bukan Allah sembunyi. Allah cari jalan-jalan, di mana kamu Hawa? Di mana saya sembunyi?
Kalau kita punya hal yang gak baik, seringkali kita sembunyi. Padahal Tuhan gak pernah dia menyerah untuk cari kita. Gak pernah dia menyerah untuk ingetin kita. Gak pernah Tuhan menyerah untuk bawa kita kembali. Tapi kadang-kadang ego kita terlalu tinggi. Kita terlalu ngerasa saya udah terlalu benar. Kayaknya yang salah sama dia, bukan saya. Ini harusnya gak begini, ini harusnya begitu. Kemarin saya ngajar agama, saya tanya pertanyaan gini. Kalau Alkitab itu bicara hanya tunggal Tuhan Yesus, kenapa aliran Kristen itu banyak ya, saya bilang. Kan harusnya Tuhan Yesusnya satu ya gitu. Harusnya gak banyak aliran. Karena manusia sering menginterpretasikan dengan perspektifnya dia sendiri. Yang ditaruh ini intelijensinya, bukan ininya. Saya percaya kalau dalam keluarga Allah yang ditaruh hatinya, setiap orang akan sangat bersuka cita ada di sana. Kenapa? Karena setiap orang akan diterima apa adanya di dalam kasih Tuhan. Amin. Karena setiap orang gak ada yang sempurna. Gak ada yang sempurna. Kita ini sekali lagi ada di sini di dalam kasih Tuhan yang saling menyempurnakan, yang saling menerima, saling mendoakan, saling memperhatikan karena kasih Yesus. Enggak yang lain. Kita aja belum sempurna, kita nuntut orang sempurna kadang-kadang. Oleh karena itu menyadari adalah bagian terpenting pertama kali yang perlu kita tahu bahwa kita perlu Tuhan. Bahwa kita gak bisa jalan sendiri, manusia prone buat bikin salah. Kita bikin banyak rancangan tapi keputusan Tuhan yang terjadi. Amsal 19 ayat 21. Bahkan ya kalau Bapak Ibu baca di 2 Samuel 24 ayat 10. Raja Daud aja ngerti. Dia punya kepekaan. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyatnya. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan. Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu. Sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Menyadari itu kunci pertama. Daud sangat dicintai Tuhan karena dia sangat humble hatinya. Bukan karena dia sangat sempurna. Bukan karena dia sangat benar. Tapi karena sangat attached sama Tuhan. Karena apapun yang dia lewati dia bilang sama Tuhan. Dia benar, dia gak benar. Dia salah, dia minta ampun. Dia jalan sama Tuhan. Tapi kadang-kadang kita gak punya kerendahan hati kayak Raja Daud. Kita gak punya kerendahan hati kayak anak yang hilang. Kita mungkin ngerasa apa yang kita kerjain udah sangat sempurna. Tapi hari ini kalaupun ada pilihan-pilihan yang tidak sempurna yang kita buat. Berita baiknya Tuhan yang sempurna menunggu kita. Dia akan sempurnakan semuanya sampai akhir. Sampai rencananya dinyatakan dan dijadikan. Karena dia tidak pernah nyerah atas hidup kita. Amin. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan mencucikan kita dari segala kejahatan. Kalau kita mengaku sama Tuhan untuk semua kesalahan kita, kita sadar, kita mengaku, Tuhan ampuni gak? Tuhan ampuni. Bapak Ibu ya, bicara menyadari kesalahan, saya mau saksian ya tentang pendidikan saya dulu. Ini adalah pelajaran pertama saya sebagai seorang PhD. Pelajaran memahami keterbatasan dan menerima kebodohan dan kesalahan saya sendiri. Kalau Bapak Ibu lihat di palingkan, ini masih ada tanggal 20 Februari 2009. Ini adalah kit yang saya pakai. Kit ini sangat mahal, zaman itu aja 89 juta. Waktu saya datang sebagai anak PhD, saya sombongnya luar biasa. Saya ngerasa saya anak student, mahasiswa yang paling tinggi, S3. Wih luar biasa saya bilang. Saya pikir bahwa saya bisa ngerjain semuanya dan kalau nanya itu memalukan di hati saya. Karena yang di sana adanya bukan anak S3 lagi, adanya beberapa anak laboran dan anak-anak yang mungkin pendidikannya S2 atau S1. Sehingga saya rasa saya gak perlu tanya sama mereka, saya kerjain aja. Jadi dengan ambisius saya baca sebisa saya kerjain tuh semuanya. Alhasil hancur hasilnya. Karena saya tahu kitnya mahal dan hasilnya hancur. Apa yang dilakukan oleh saya Bapak Ibu? Defense. Saya bilang, Sensei ini saya udah kerjain semuanya nih. Tapi hasilnya gak bagus. Ini kemungkinan ya Sensei ya. Ini tuh kayaknya saya gak ngerti kenapa. Tapi saya udah kerjain semuanya. Ini bagus. Harusnya sih betul. Tapi hasilnya aneh. Pernah dengar kalimat begitu? Mungkin bentuknya gak sama. Tapi saya ngomong gitu.
Sensei saya ingat banget. Itu pelajaran saya gak pernah lupa. Dia bilangnya, Roni, katanya, itu bukan salah kamu. Itu bukan salah kamu, Ron. Itu emang kitnya aja jelek, udah 2 bulan katanya. Emang kitnya aja jelek. Hati saya tenang, oh ya udah, berarti gue diterima nih alasan gue nih. Pembenaran gue diterima. Padahal saya tahu betul yang saya kerjain dan kemungkinan kesalahan-kesalahan dalam step yang saya buat. Saya gak ngaku. 2 minggu kemudian dia bilang, Roni jangan khawatir, sensei udah beliin lagi nih 1 kit yang sama, baru beli. Silakan dikerjain katanya gitu. Ambisius saya muncul lagi. Saya kerjain semuanya lagi dari awal sampai akhir. Secepat yang saya bisa, saya pengen impress, saya pengen kerjain semuanya dengan baik. Bapak Ibu tahu hasilnya apa? Hancur lagi. Kehancuran yang kedua buat saya broken, saya bilang, saya udah gak bisa ngomong lagi. Saya mau ngomong, sensei hasilnya ketahan di sini, saya gak bisa ngomong. Pride saya hancur betul-betul. Padahal saya bilang itu cuma step sederhana begitu doang 15 step. Cuci masukin, tapi kok hancur. Saya sampai udah gak bisa mikir kenapa itu bisa hancur. Saya bilang sama sensei, kenapa kamu Ron katanya. Dia lewat tuh, saya gak pulang sampai malam, dia lewat ke meja saya. Kenapa kamu Ron? Sensei, udah gak apa-apa, ini mah kitnya jelek gak usah dipikirin. Saya belum ngomong dia udah, gak usah dipikirin, udah kitnya jelek ini mah bukan salah kamu katanya. Terus saya bilang, sensei saya sungguh minta maaf. Saya sungguh minta maaf. Saya rasa saya bisa, ternyata saya gak bisa. Maafin saya sensei, ajarin saya minta maaf. Saya udah ngerusak banyak dan ngebuang uang banyak, minta maaf ya sensei. Minta maaf betul saya bilang. Saya nyesel betul. 2 minggu kemudian dia datang, bilang Ron, saya bawa nih teknik yang paling keren dari Uppsala University tempat saya sekolah. Belajar ini ya. Berapa lama saya pikirin keren gimana gitu ya, saya kerjain sih. Harusnya itu kan teknik 2 jam beres. Pakai teknik yang dari dia 2 hari. Baru beres. Terus dari situ saya ngerti. Dia mau ngajarin saya untuk turunin speed dan ngelihat tiap step. Karena itu ada stepnya banyak, mau gak mau saya harus tanya sama dia. Setiap 1 step saya tanya. Setiap 1 step saya tanya. Setiap 1 step saya tanya. Hasilnya apa? Hasilnya sangat baik. Dengan teknik yang urdu dan sederhana. Kadang-kadang perubahan itu muncul karena kita sadari dan kita mau ngaku bahwa kita gak ngerti. Kalau kita ngerasa ngerti orang nolongnya juga susah. Kalau kita ngerasa ngejago orang mau nolongnya gimana? Kalau kita ngerasa kita bisa ngerjain, Tuhan mau tolong kita gimana? Kalau kita turun tangan, Tuhan angkat tangan, kerjain aja sendiri. Tapi kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Tuhan akan bantu kita selesaikan semuanya dengan baik. Hari itu saya belajar. Hal pertama sebagai seorang PhD, Philosophy of the Degree yang saya pelajari 4,5 bulan itu, saya ini terbatas, saya ini gak ngerti, saya ini bikin salah. Saya sadar betul, saya gak mau cover lagi. Sehingga satu waktu saya ketemu lagi sama anak murid yang ngalami serupa kayak saya bilang, gak usah khawatir, I've been there before, I know and I understand. Keep trying. Slowing down your speed, keep trying. Bapak Ibu pernah lewat jalan tol? Semua orang pengen cepat ya kan? Kalau lewat jalan tol, semua terasa gak kelihatan di kiri kanan. Kita udah gak pernah bisa fokus dan lihat ada apa di kiri kanan. Tapi kadang-kadang kita turunin speed sedikit. Dengar Tuhan, supaya kita ada di dalam track dan jalan yang betul. Supaya kita betul-betul bisa ngerti stepnya. Menempel dengan Tuhan, bersandar pada Tuhan di dalam melakukan semua keputusan itu jadi kunci. Tapi kadang-kadang kita terlalu sombong, kayak saya sombong sekali. Dan saya minta ampun sama Tuhan. Semenjak hari itu saya bilang saya gak mau begitu lagi Tuhan. Dan saya ngerti. Makanya kalau pepatah kita bilang apa? Malu bertanya, sesat di jalan. Beneran tersesat saya. Di dalam kesombongan saya tersesat. Tapi saya mau bilang jangan begitu ya Bapak Ibu. Painful. Melihat semuanya ruin itu painful. Tapi apa yang saya alami dalam keadaan buruk tersebut itu konsekuensi dari keputusan saya yang ambisius.
Konsekuensi dari keputusan saya yang memilih pengen begitu. Dan kadang-kadang orang udah sadar nih, orang udah tahu itu nggak betul. Orang udah tahu marah sama orang itu nggak boleh, dendam sama orang itu nggak boleh. Masih dikerjain karena dia tidak mau meninggalkan kesalahan. Anak yang hilang, dia meninggalkan kesalahan dan dia menyesal. Dia bangkit dan memutuskan buat kembali ke tempat papanya. Firman Tuhan bilang, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa, titik, dan maka, itu ada lanjutnya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Sering kita berhenti sampai upahan Bapak. Kita mikir, iya ya saya tuh sadar, saya tuh nyesel nih. Saya harusnya minta maaf. Tapi maafnya gak keluar dari mulut. Langkahnya gak balik untuk mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Stop sampai di perenungan. Firman Tuhan itu bukan cuma direnungkan tapi dilakukan. Saya gak tahu apa yang dipikir dan dirasakan Bapak Ibu. Tapi saya cuma mau bilang, selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Gak salah kok kita bilang apa adanya di hadapan Tuhan. Gak salah kok bilang kita gak mampu sama Tuhan. Yang salah tuh kalau kita sombong di hadapan Tuhan. Yang salah tuh kalau kita ngerasa kita bisa tentuin hidup kita kayak apa. Kan kita gak bisa ya. Dan kalau Tuhan tolong saya, Tuhan tolong Bapak Ibu. Kalau Tuhan tolong kami semua, Tuhan pasti Tuhan tolong orang-orang di sana yang mengandalkan Tuhan. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah, kalau lain ditolong, saya juga. Saya gak pengen ketemu Bapak Ibu, dulunya begitu, sekarang begitu, nanti begitu lagi. Saya gak tahu kita punya hidup kayak apa hari ini, cuma kita sama Tuhan yang tahu. Tapi Tuhan pengen kita berprogres dari hari ke hari, berubah dari manusia lama kita, jadi manusia baru. Kita gak bertanding dengan orang lain, kita gak ngomongin orang lain sampai di mana, kita ngomongin kita ada di mana hari ini. Ada gak kita sungguh ikut Tuhan? Ada gak kita sungguh cinta sama Tuhan? Ada gak kita sungguh mengandalkan Tuhan? Gak cuma ngomong baca Alkitab tapi lakukan. Sehingga saya percaya apa yang gak dilihat mata, gak didengar telinga dan timbul dalam hati itu Tuhan kasih buat kita. Itu ya dan amin. Anak hilang ini tidak berusaha untuk menyembunyikan pelanggaran. Dia gak nutup-nutupin. Di hadapan Tuhan dia tulus setulus-tulusnya. Dia akui dosanya dengan jujur. Dia datang dengan kerendahan hati. Dia siap dengan semua konsekuensi. Dia siap kalaupun harus dihukum. Kalaupun harus dapat yang buruk. Saya siap Tuhan. Tapi dia dapat pengampunan. Karena ayahnya memberikan kasih tanpa syarat. Lukas di ayat selanjutnya. Ketika ia masih jauh. Ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Bukan cuma disambut, dirangkul, dikembalikan otoritinya. Cincin itu bicara otoriti Bapak Ibu. Dikembalikan lagi statusnya full. Tuhan gak ingat kesalahan kita. Sejauh timur dari barat. Kalau kita nyanyi lagu itu harus kita paham betapa Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Tuhan gak pernah ingat-ingat dosa kita. Tapi kadang-kadang kita terlalu
mengandalkan diri kita. Kita menyalahkan apa yang ada sekarang dengan bertanya, Tuhan di mana? Tuhan gak jaga saya. Tuhan gak jaga saya atau kita gak dengar suara Tuhan. Tuhan gak jaga saya atau kita gak sensitif dengar warningnya Tuhan. Sehingga di dalam keputusan yang kita buat, kita mengambil diversion tanpa kita sadari. Di ayat berikutnya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Bapak Ibu kalau lihat di sini, di bagian perikop ini, Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan, kekurang ajaran anak yang hilang ini. Tuhan selamatkan dan panggil kita apa adanya tanpa syarat. Seperti di Roma 5 ayat 8. Bukan karena kita layak. Di mana layaknya anak hilang ini diberikan itu? Bukan karena kita layak. Tapi karena kasihnya yang besar melayakkan kita terima itu. Kalau kita ngerti kita dicintai Tuhan dengan begitu. Akankah kita masih mau main-main sama hidup kita? Akankah kita masih gak mau dengar dan attest mengambil keputusan-keputusan buruk yang pada akhirnya kita menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, bergumul dan menyalahkan diri sendiri di dalam depresi yang orang gak tahu. Dan terakhir kita mulai mempertanyakan Tuhan ada di mana. Jangan ya Bapak Ibu. Karena keputusan yang kita ambil itu menentukan di mana kita hari ini. What you decide today, define your future tomorrow. Itu betul. Dan often nih lebih gawat lagi. Memaafkan orang lain mungkin sulit tapi masih bisa. Tapi memaafkan diri sendiri kadang-kadang sulit. Apalagi kalau kita mengambil keputusan yang gagalnya luar biasa. Katastrofik, kita gak bisa maafin diri kita. Kita bilang coba ya kalau dulu saya gak begini. Coba ya kalau dulu saya gak begini. Tapi saya mau bilang pada saat kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan udah ampuni. Tuhan udah gak pernah perhitungin. Kenapa kok kita masih terus-terusan ngomong, saya ini gak layak, saya ini gak pantas, saya ini gak bisa, saya ini gak pantas ada di situ. Itu iblis yang bilang di sini. Karena pengampunan Tuhan sekali diberikan tuntas di sana. Jangan diulang lagi. Kecuali kita mengulang-ulang. Karena kalau kita mengulang kesalahan berarti itu keputusan, berarti sadar kita lakuin dosa itu. Dan kalau diulang lagi jadi kebiasaan dan jadi karakter, gak salah kita. Tuhan udah kasih kelayakan buat kita untuk sesuatu yang gak pantas kita terima. Dan kita masih ulang, gak salah kita. Agak lain kita ini kadang-kadang. Agak lain kita nih Bapak Ibu. Saya mau cerita tentang ini ya, buku doa yang saya sempat bagikan ke papa saya. Buku doa ini adalah cerita tentang gimana kita berjalan doa onsite buat anak-anak kita sampai detik ini. Sampai tadi masih 80 lebih pada saat demo. Hujan, demo, kebanjiran, sampai baju basah semua mereka tetap doa. Bukan saya, tapi saya ngelihat Tuhan sayang sama mereka. Dan somehow mereka mau datang buat doa. Bukan karena Dr. Roni, bukan. Kadang-kadang saya ngelihat Tuhan, saya juga gak tahu bisa balas mereka kayak apa. Jadi saya sama istrinya sederhana. Saya bilang, Tuhan saya cuma mau kasih makan karena kasihan. Mereka datang masih pakai baju seragam, kehujanan, basah, belum makan. Bukan karena kita pengen bikin program makan, enggak Bapak Ibu. Karena saya ngerasa kasihan mereka belum makan. Ditambah lagi baunya masih ada nangka, duren, jeruk, dan pete. Karena pulang sekolah gak mandi kan, keringetan. Saya bilang ini kan berarti anak-anak lapar, kita kasih makan. Mulai dari 6 orang sampai 100 orang. Mulai dari cuman ngebungkus, jadi kayak tukang catering sampai hari ini. Tapi saya percaya dan saya ngelihat itu pekerjaan dan pertolongan Tuhan. Saya bilang hari itu, kita gak bisa cerita terus kayak begini, satu waktu saya gak bisa cerita, tapi kalau buku, it will long lasting. Jadi saya bilang kita tulis buku. Nah masalahnya nih, waktu saya tulis buku tentang cerita ini, hampir 1,5 tahun. Dan saya mau kesaksian 7 bulan sampai 8 bulan, itu gak diapa-apain buku itu. Kenapa gak diapa-apain? Karena saya ngesain satu orang ini ditambah sama satu orang di sini lah gitu. Ditulis di 3 bulan pertama, terus udah gitu yang ditugasin sebagai PIC itu mulai ada alasan. Alasan A, alasan B, alasan C, pospon. Sampai 7-8 bulan dan dia datang ke saya dengan buru air mata, dia nangis. Dok, saya minta maaf sekali. Saya udah ngerasa saya udah gak sanggup lagi.
Saya udah gak bisa lagi tulis ini. Ini benar-benar bikin saya stres. Saya udah ngerasa gak layak lagi katanya. Kenapa? Karena saya udah postpone berkali-kali dan saya dibikin salah. Dia bilang gitu. Saya bilang sama dia, saya mau tanya, kamu tuh nulis apa sih? Renungan kebenaran firman sama tentang kesaksian doa. Kamu gak aneh, kamu nulis kayak begitu terus kamu ngerasa kayak begitu. Itu dari Tuhan, dari setan saya bilang kamu ngerasa kayak begitu. Kalau kamu ngerasa nulis firman jadi beban kan aneh buat saya. Padahal kita anak Tuhan saya bilang. Dan yang kedua, kamu ngerasa nyesel kan? Iya saya nyesel sekali dok sambil nangis. Saya nyalain kamu gak? Enggak dok, dokter gak pernah salahin saya, dokter cuma tanya. Ya saya cuma tanya setiap waktu sampai di mana semangat, tanya semangat, saya bilang gitu berdoa, semangat kerjain. Sampai 7 bulan saya masih tungguin. Dan dia datang di bulan ke-8 saya udah gak kuat lagi, saya mau nyerah. Saya udah ngerasa saya gak pantas lagi dan dia blaming diri dia terus tuh. Saya udah gak pantas, saya udah gak pantas, saya udah gak pantas. Saya bilang sama dia, kalau kamu ngerasa gak pantas, kamu nyesel. Saya bilang, iya nyesel, kamu minta ampun sama Tuhan, minta ampun. Iya saya minta ampun. Saya mau tanya, kalau kamu minta ampun dengan menyesal begitu, Tuhan ampuni gak? Ampuni dok. Tapi saya masih merasa, kamu masih merasa, saya mau tanya. Kalau Tuhan ampuni, kenapa kamu gak ngampuni diri kamu sendiri, saya bilang. Buat Tuhan, kalau kamu sadar itu salah dosa, stop di situ, jangan ulang lagi kan selesai. Tapi kenapa kamu terus mikir dan mempersalahkan diri kamu untuk dosa yang sudah Tuhan ampuni? Yang sudah diampuni selesai. Jangan diulang lagi. Yang jadi masalah udah diampuni, diulang lagi, diampuni, diulang lagi, diampuni, diulang lagi. Itu yang jangan ya saya bilang. Nah sekarang kalau kamu mau betul bertobat, buat saya gak ada masalah. Yuk buka lembaran baru, stop di sini. Then let's do it together sekali lagi. Hari itu kita berdoa, kita putusin, 4 bulan kemudian bukunya keluar. Dan selesai. Tuhan punya caranya. Nanti kalau mau baca boleh. Tuhan punya caranya. Dalam konteks ini Bapak Ibu, seberapa kita seperti adik saya itu, saya pernah di situ, dan kita gak mau tuh menyadari salah kita apa, mulai kita blaming yang lain, dan lebih painful lagi kita mulai salahin diri kita. Dan menganggap diri kita gak layak, padahal Tuhan aja gak pernah bilang gitu. Kita ada di sini karena ditebus Tuhan, amin. Kita ditebus Tuhan karena untuk satu tujuan yang baik, ada firman-Nya di Efesus. Untuk tujuan yang mulia. Tuhan tebus kita kalau ada tujuan mulia berarti gak iseng. Dibayar harganya mahal. Jangan karena kita diberikan cuma-cuma, kita pikir itu gak ada artinya. Kita gak bisa bayar masalahnya. Kita gak bisa bayar. Di anak yang hilang ini kita belajar juga adanya ukuran keadilan dan pengampunan. Ketidakadilan di mata dunia dan keadilan di mata Tuhan. Kadang seringkali kita mengukur apa yang rohani dengan ukuran yang duniawi. Kita bilang udah gak pantas tuh di situ. Mulai tuh judging tuh masuk ke sini. Iya bener kata. Lu mah udah sering terlambat, lu mah udah gak oke. Lu mah udah memang gak pantas ada di situ. Harusnya lu gak bisa begitu. Judging itu mulai masuk ke kita. Kita mulai mengukur hal-hal yang Tuhan kerjakan di dalam roh dengan ukuran duniawi. Padahal Tuhan gak pernah kayak begitu. Tuhan cuma mau kalau sudah mengerti itu tidak benar, berubah. Selesai, berhenti di situ. Tapi seringkali itu masuk, internalisasi dan nempel di sini jadi painful. Bukan getting better, getting bitter kitanya. Bukan kita bertumbuh lebih baik, tapi kita drawback menjadi ruin dan hancur. Tuhan gak pernah mau kayak begitu. Tuhan nyelamatin kita dengan segala cost yang harus dibayar. Karena punya tujuan, bukan buat ngancurin hidup kita. Ia tidak dihukum melainkan dipeluk oleh Bapaknya, dipulihkan sebagai anak, diterima kembali. Dan sukacita besar dinyatakan karena satu orang berdosa telah bertobat dan mendatangkan sukacita sorga. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apakah arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembeli anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku
dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Pengampunan yang dari Tuhan jangan diukur dengan ukuran dunia. Karena Tuhan mengampuni secara penuh, utuh. Tuhan gak pernah setengah-setengah. Tapi kita kadang-kadang di dalam hati, dalam pandangan kita terhadap orang, kita menghakimi dan memilah-milah. Kayaknya gitu, wah ini mah begitu, itu mah gak itu mah gak gini. Enggak ya Bapak Ibu. Tuhan kalau ampuni, dia mengampuni sempurna. Ibrani 8 ayat 10 sampai 12. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan kenalah Allah. Sebab nih mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Kalau kita mengerti segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Harusnya hari ini kita gak sama seperti dunia. Harusnya hari ini kita lebih baik dari kemarin. Kita bukan bertanding dengan orang lain, tapi kita bertanding dalam hidup kita berjalan bersama Tuhan, berproses di dalam Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik. Sehingga janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jangan cuma dengar firman yang amin dan itu nyenengin di kepala. Tapi aminkan semua firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu merubah dan mengubah pikiranmu. Bukan menghibur pikiran kita. Tapi berapa dari kita lebih senang untuk mendengar firman-firman Tuhan yang kayaknya enak buat didengar. Yang kayaknya aminnya enak buat diaminin. Tapi firman Tuhan semuanya baik, indah, mulia. Yang mengubah kita dari manusia lama jadi manusia baru. Saya sungguh berdoa hari ini. Dari perikop anak yang hilang yang mungkin kita dengar bertahun-tahun, berkali-kali. Saya mau bilang, seringkali kita gak sadar. Kita belum punya kerendahan hati seperti anak yang hilang. Tuhan cuma sejauh doa. Dia cuma pengen kita datang kembali. Let's coming home. Pulang ke saya. Kalau lain ditolong, saya ditolong. Dan kalau ada pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan, semuanya cukup buat kita Bapak Ibu. Cukup, itu ya dan amin. Melewati api kita gak dihanguskan. Melewati air kita gak dihanyutkan. Pertolongan dan penyertaan tangan Tuhan itu ya dan amin. Memegang kita sampai kesudahannya. Bukan cuma sekedar jadi pemenang, lebih dari seorang pemenang. Berjalan dari iman kepada iman, dari kemenangan pada kemenangan. Hanya untuk satu hal, mempermuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Setiap pribadi yang ketemu sama kita, ketemu sama Tuhan Yesus. Itu doa saya. Saya boleh mengundang tim musik pujian naik ke atas mimbar. Di slide terakhir, apa yang kita bicarakan sepanjang hampir 35 menit ini. Yang pertama, kita sebagai manusia, nature bisa buat keputusan bodoh. Apa yang kita alami hari ini itu atas keputusan-keputusan yang kita buat. Kemarin, minggu kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin, 10 tahun kemarin. Itu kita buat keputusannya. Dan keputusan yang kita buat harusnya kita jalani sama Tuhan. Kalaupun belum, mulai hari ini jangan ulang lagi. Ambil keputusan tidak dengar-dengaran sama Tuhan. Jangan ulang lagi. Kalau Tuhan udah bilang kita gak taat. Karena menurut kita jawaban Tuhan gak make sense. Jangan lagi kita mengambil keputusan karena pertimbangan perspektif pengalaman, logika, pengetahuan manusia. Itu bisa salah. Ada yang bisa prediksi udah demo hari ini. Gak ada kan. 3-4 hari lalu semua seems okay. Tapi hari ini tiba-tiba escalate di mana-mana. Kalau kita gak berdoa, mau gimana? Kalau kita gak jalan sama Tuhan mau gimana? Kita perlu belajar untuk mengampuni diri dari kesalahan. Dimulai dengan menyadari bahwa kita gak sempurna. Dimulai dengan menyadari kita perlu Tuhan. Kembali dengan tindakan nyata, sapa Tuhan. Tanya, from this moment onward Lord,
Lead me through your way. Let me see through your way. Sehingga kita ngerti, kita gak salah jalan. Kita gak ambil yang salah, tapi kita pilih yang baik. Mau sekolah di mana, mau nikah gimana, mau kerja gimana. Emang Tuhan gak peduli? Tuhan peduli. Dan Tuhan tahu yang baik. Tapi kadang kita memaksakan dengan iman apa yang kita mau. Iman itu menyatakan dan mengikuti apa yang Tuhan mau. Meskipun gunung gak pindah. Tapi kita percaya bahwa Tuhan punya yang baik di hidup kita. Karena yang terbaik akan datang buat kita. Belajar untuk menyadari secara penuh kita punya panggilan di dalam Tuhan. Minta pengampunan sungguh untuk kita terus jalan di dalam Tuhan. Dan pengampunan Tuhan itu sempurna buat kita. Tidak seperti dunia menghakimi kita. Dia menyambut kita apa adanya. Dia menunggu Bapak Ibu hari ini. Kalau dia tolong kita semua, dia tolong Bapak Ibu. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita arahkan hati kita.